Akhirnya doa dulu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya cek siapa aja yang ada. Mbak Viva ada ya, Mas Arya ada, terus Mbak Arma ada, terus Mbak Devi, Mbak Ganina, terus Mas Hadi Pia, kemudian udah ya, berarti udah lengkap ya. Coba berdiri lagi, berdiri. Coba lagi sini mas. Sekarang kita main tepuk nyamuk ya. Kalau saya bilang tepuk sendiri, berarti kalian tepuk sendiri ya. Kalau saya bilang tepuk kanan gitu, silakan tepuk tangan kanan kalian. Tapi kalian harus hati-hati, tangan kanan kalian juga akan ditepuk oleh temannya. Kecuali kalau ada kan sebelah sana sendiri atau Sofi sebelah sana sendiri, tepuk sendiri, tepuk sendiri. Kanan. Ada yang berhasil tepuk temannya? Tidak ada. Coba lagi. Harus ada yang kena ini. Coba sendiri. Tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Diri. Bagaimana caranya supaya konsentrasi kalian kembali lagi? Apa caranya nepuk tapi tangannya harus tetap dilindungi. Yuk sebelumnya biar semangat lagi kita nyanyi Bangun Pemuda Pemudi. Ayo kita berdiri dulu, kita nyanyi dulu. Judulnya apa? Negeri Pemuda. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia. Kebijakan berasal dari mana? Belanda ya. Dendels berasal dari Belanda. Peninggalan Dendels yang sampai sekarang masih dipakai adalah Jalan Raya Anyar Panaruka. Tujuan dari Dendels membangun Anyar Panaruka memudahkan perjalanan apa? Perjalanan apa? Ya, ekonomi. Iya, terhadap serangan Inggris. Apalagi? Satu lagi kira-kira. Selain memperlancar ekonomi juga mobilisasi apa? Iya, mobilisasi dan transportasi ya. Tujuan pembelajaran untuk kali ini sama seperti minggu lalu, cuman berbeda saja gubernur jenderalnya atau GJ-nya saja, yaitu peserta didik dapat melakukan kajian literatur dan supaya bisa menjelaskan tentang kebijakan Raffles, kemudian menganalisis berbagai kebijakan Raffles, menentukan sikap terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Raffles. Kalau kita bicara Inggris, ada yang tahu ini apa? Kira-kira kenapa kok namanya Raffles? Ya, yang menemukan adalah Raffles. Terus ada lagi? Namanya Raffles Arnoldi. Jadi jangan hanya terputus di situ saja yang menemukan Raffles, tetapi Raffles dan temannya Arnoldi, makanya dinamakan Raffles Arnoldi. Itu ya menjadi nama. Yang terkenal di Raffles adalah pemerintahan yang tadi utamanya adalah land system atau sistem yang akan kita bahas lebih lanjut. Juga melakukan diskusi kelompok tentang kebijakan-kebijakan tersebut. Untuk itu, ini kelompoknya tetap sudah berganti ya, silakan. Kalau dari kemarin dari sini ke satu, sekarang satunya dari sini aja ya. Kelompok satu ya, kita akan bahas
bagian ekonomi ya, ekonomi. Ya, kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini sosial budaya. Ya, yang masuk tadi temuan-temuan itu masuk sosial budaya ya. Dampak yang belakang ya. Dampak positif sama dampak negatif. Boleh silakan dikerjakan. Politik pemerintahan ya, ini yang pemerintahan politik jadi satu kayak ini untuk pemerintahan. Bisa juga, alhamdulillah. Bisa juga browsing, nggak apa-apa. Browsing atau enggak buku digital ya. Iya, dua puluh menit ya, 20 menit. Tidak apa-apa, biar temannya juga nyari ya. Ya, tulis langsung aja 2 orang aja, 1 orang aja. Jadi ini ini juga masuk ke dampak. Cuman kan tapi kan itu kan masuk ke kayak melakukan politik memecah belah. Itu kan bukan dampak. Dampaknya ya akhirnya nanti masing-masing kerajaan akhirnya saling tapi kalau itu kan bisa dikomunikasi. Kelompok 1 bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator kebijakan politik dan pemerintah. Pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 16 kedisiplinan, menjadikan bupati sebagai jabatan yang tidak diwariskan, tapi menerapkan sistem otonomis dengan juri dalam sidang, menerapkan politik pecah belah. Nah, sebut nama Mas. Menambahkan materi. Menambahkan apa? Mau bertanya? Saya bertanya. Oh, itu mau tanya, berarti mau tanya. Menambahkan materi atau bertanya? Monggo. Nama saya Tio dari kelompok 3. Mau bertanya, apa dampak negatif dan positif dari kebijakan politik yang dijalankan oleh Parles? Saya adalah dari kelompok 2. Bagaimana nasib rakyat pada masa Parles? Saya Dewi dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa Raffles mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah? Saya akan menjawab dari kelompok 1. Dampak positif dari kekuasaan Raffles di Indonesia. Positif 1. Menyusun buku sejarah History of Java. 2. Melarang adanya perbudakan. 3. Menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan penyerahan hasil bumi. Dan dampak negatifnya adalah 1. Menghapus Kesultanan Banten dan Cirebon. 2. Menjual tanah antara lain di Karawang, Priangan, Semarang, dan Surabaya kepada pihak swasta atau bupati kalian. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Bagaimana nasib rakyat pada masa Raffles? Meski kebijakan pemerintahan yang diambil Raffles dinilai lebih longgar dan memajukan perekonomian di Hindia, tetap saja memberikan dampak buruk pada kondisi rakyat Indonesia masa pemerintahan Inggris. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa Raffles mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah? Karena Raffles menerapkan sistem PSBB atau sewa tanah yang menguntungkan banyak proyek. Maka para bupati dijadikan pegawai pemerintah karena pada dasarnya Raffles tidak memperlakukan kerja rakyat. Ada yang menambahkan jawaban? Sekian dari kelompok 1, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjawab 3 pertanyaan tadi ya. Yuk, langsung kelompok 2. Kelompok 2 ini silakan, Mbak. Ekonomi ya. Ekonomi saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi pengembangan sistem perekonomian uang. Jumlah penggunanya disesuaikan dengan jenis dan produktivitas tanah hasil sawah. Kelas 1 dibagi 50% pajak, kelas 2 40%, dan kelas 3 33%. Sementara untuk
kelas 1 40%, kelas 2 33%, dan kelas 3 25%. Sekian dari penjelasan kami, mungkin ada yang ditanyakan. Saya Handika Bawan dari kelompok 3. Bagaimana penerapan sistem swastana? Saya Sugiana dari kelompok 4. Ingin bertanya, kan tadi di pedesaan memungut biaya kalau di swastana. Nah, kalau pajak ini dibayar dengan juta belas apa belum? Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Bagaimana penerapan sistem sewa tanah? Kelompok 3. Gak apa-apa, ayo. Penduduk harus membayar sewa tanah dan membayar pajak rutin berupa barang maupun uang. Apakah pajak boleh dibayar dengan beras? Boleh, kalau misalnya betul tidak punya uang, kepepet. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kebijakan Kaples di bidang sosial, pendidikan, dan budaya. Kebijakan Kaples di bidang sosial. Yang pertama, penghapusan kerja lagi, lalu penghapusan perbudakan. Meskipun pada prakteknya Kaples melanggar undang-undang sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Kebijakan Kaples di bidang pendidikan. 1. Ditulisnya buku History of Java. Kebijakan Kaples di bidang budaya. 2. Dirintisnya kebun raya Bogor. Saya Nala dari kelompok 1 yang bertanya, kan Rapes ini ditemukan oleh Rapes dan Arnaud. Diceritakan secara singkat bagaimana mereka menemukan beberapa presiden. Joseph Arnold yang sedang mengikuti ekspedisi Thomas Stanford Raffles, sehingga tubuh ini diberi nama sesuai sejarah penemuannya, yakni menggabungkan antara Raffles dan Arnold. Bagaimana? Cukup? Cukup sekian. Apabila ada masalah dari kami, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dampak dari penjajahan Rapes. Dampak penjajahan pada masa Rapes. Dampak positif di bidang politik adalah mengubah pemerintahan kerajaan menjadi pemerintahan modern. Dan dampak negatif di bidang politik yaitu hukum agar diubah menjadi sistem hukum barat modern. Dan yang kedua, menghapus Kesultanan Banten dan Cirebon dan memecah belah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan dampak negatifnya yaitu penderitaan rakyat terhadap sistem sewa tanah dan memecah belah kesultanan di Indonesia. Saya berada dari kelompok 2. Apa kendala Rapes dalam memperbaiki tanah pendidikan? Yang menjawab pertanyaan dari Sandra, apa kendala Rapes dalam memperbaiki tanah? Salah satu kendala yang dihadapi Rapes yaitu peran penguasa lokal lebih kuat daripada peran asisten residen. Pemikiran masyarakat sudah sekali berubah, rasa trauma masyarakat terhadap para penjajah, kekurangan dana untuk melakukan perubahan, gangguan dari pemerintah Belanda. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpulkan sama-sama sekaligus. Untuk kesimpulan yang pertama, kebijakan Rapes ya, menghapuskan pajak tadi ya, sama kerja Rodi. Tapi pada kenyataannya, apakah sudah benar-benar terhapuskan? Ya. Untuk sosialnya apa tadi? Kira-kira kesimpulannya untuk sosial, apa tadi sosial? Apa? Iya, penghapusan perbudakan. Apalagi? Iya. Pimpeng yaitu hukuman mati dengan melawan harimau. Iya, hukuman mati dengan melawan harimau. Jadi kalau bersalah dihukum dimasukkan satu sel satu kandang dengan Harimau. Kemudian, terakhir refleksi. Ada yang bisa kalian ungkapkan untuk materi hari ini? Bagaimana? Dimanfaatkan atau seperti apa? Silakan. Menyenangkan, bermanfaat. Dengan ini akhirnya, ya dengan seperti ini kalian belajar kebijakan Dendles, kemudian kebijakan Rapes. Kalian bisa tahu, oh ternyata kebudayaan Bogor itu gak dibangun presiden siapa-siapa, tetapi emang idenya dari Rapes. Materi selanjutnya, kalau kalian sudah Dendles, berurut ya, ini POC, Dendles, Densen, Rapes. Berikutnya kira-kira?
sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dan nanti kalian bisa langsung pulang ke rumah. Terima kasih. Sekarang silakan untuk berdoa. Dan banyak pikiran negara, itu Bismillahirrahmanirrahim.